ketemu lagi di Pojok Terampil bersama saya Yaya Ahmad. Dan hari ini kita berada di Jalan Trikora, tepatnya di Kelurahan Yosorejo. Kita mau ketemu sama Mbak Fafa, owner dari Shagift, yang katanya mau ngajarin kita gimana sih cara bikin buket snack. Ya, buket sekarang lagi hype banget, lagi tren banget karena buket bisa kita jadiin sebagai gift atau hadiah untuk mereka yang sedang ulang tahun, atau lagi wedding, atau wisuda, atau apapun itu. Memang lucu banget bentuknya seperti apa. Dan untuk itu, langsung aja kita masuk ke dalam. Ini rumahnya. Yuk, ketemu Mbak Fafa. Oke pemirsa, sekarang kita berada di bengkel kerjanya Mbak Fafa ya. Ini narasumber kita di Pojok Terampil kali ini yang sudah janji ke saya mau bikin buket snack gitu. Jadi hari ini kita bikin buket snack aja ya. Dan kebetulan karena saya belum nyemil. Wow, belum nyemil. Jadi ya udah deh, kita jawab tantangan dari Mbak Fafa yang sudah ada di sebelah saya yang cantik banget ini ya. Saya hai ke pemirsa dong. Hai semua. Ini Mbak Fafa mau ngajarin kita cara bikin buket snack. Dan di belakang kita banyak banget, nggak cuma snack aja sih. Yang ini kayak hantaran gitu ya, bunga-bunga, terus dalamnya biasa kosmetik cewek. Terus ini ada bunga, ada uang juga, dan macam-macam sih kalau saya ngeliat. Ini Mbak Fafa dari kapan sih bikin buket-buket yang bagus banget gini? Mulai dari November 2021 sih. November 2021? Iya. Berarti belum lama dong? Iya, belum ada setahun juga iya. ya? Ini belajarnya dari mana? Belajar dari YouTube. Kalau aku sendiri mulainya dari teman sih, teman banyak yang wisuda. Di situ kan bingung. Awalnya aku tuh bikin kayak tulisan, terus ada fotonya. Tapi untuk diproduksi banyak, itu memerlukan waktu yang panjang. Terus aku, gini aja, bikin buket bunga, terus buket jajan. Ternyata waktu mencoba untuk open order, ternyata banyak yang minat. Di situ mulai aku geluti terus, buket, fokus ke buket sama yang custom itu. Pertama kali kalau boleh tahu apa yang dibikin sama Mbak Fafa? Buket jajan juga. Buket jajan. Iya. Pertama kan belajarnya buket jajan, habis itu belajar buket bunga, terus baru kayak buket yang custom gitu. Oke, dari sekian banyak buket yang dibikin, buket jajan, buket bunga, buket uang juga, paling gampang buket yang apa? Paling gampang buket jajan. Paling gampang guys, makanya kita hari ini mau bikin buket jajan. Ini emang sengaja ditawarin proses yang paling gampang, karena kan untuk pemirsa yang mungkin juga baru pertama kali mau bikin buket ya, jadi dipilihin yang paling gampang aja, buket jajan. Oke, kalau misalnya kita mau bikin buket jajan Mbak Fafa, apa yang harus pertama kali kita siapin dulu? Yang pertama harus ada jajan. Iya dong. Iya, buket jajan dalamnya apa coba ya jajan apalagi. Kalau jajan kayaknya ada di sebelah saya deh. Ada. Ini Bapak itu serius banget sampai jajannya satu kotak loh. Ini satu box gede gini sih jajan. Ini belanjaannya berarti tergantung custom, permintaan yang masuk atau memang random aja kapan hari belanja gitu? Kalau aku sih setiap minggu rutin belanja, tapi kalau ada yang custom jajan lain ya nggak apa-apa, bisa juga. Oke, jadi kalau ada yang dadakan kan bisa juga gitu. Oke, tapi berarti box ini pasti hampir setiap hari penuh ya? Iya. Iya deh. Ini box jajannya pemirsa, jadi kita kasih lihat aja. Taruh sini deh.
Iya. Ini box jajannya yang disiapin, sekali lagi pelajaran ya buat Anda pemirsa yang mungkin pengen bikin yang namanya buket jajan, ya disiapin dulu jajannya. Oke, jajan sudah ada. Iya. Apa lagi? Terus ada gunting, kertas tisu, terus kertas tisu, tusuk sate, ya. Kita, sama Oke. kertas selopen. Kertas Selopen. selopen. Kalau aku buket itu yang paling susah perlengkapan bayi. Gendongan itu sih. Kan itu besar, tapi harus dikecilin biar jadi buket kayak gitu. Itu perlu waktu sehari sih, mikir bentuknya sama warna yang biar nyambung, terus ditali pita biar bisa kecil tapi nggak aneh gitu. Oke, peralatannya sudah ada semua. Jajan yang merupakan kebutuhan wajibnya juga sudah ada. Ini bahan wajib. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama kali? Pilih jajannya dulu. Kita Pilih hari ini jajan. warna biru aja. Oh, berarti kadang gitu ya? Kadang memang disesuaikan warnanya? Nggak random gitu? Iya. Oh. Kalau aku kan jualnya emang kayak warnanya harus rasi, terus harus nyambung lah, nggak yang abstrak warna macam-macam gitu. Emang harus kalau kayak warna gelap berarti belakangnya terang. Terus kalau bunganya kuning, belakangnya kayak gini, kayak gitu. Oh, sampai segitunya dipikirin ya? Jadi estetik dong, nggak Iya. cuma bikin aja, tapi dari sudut estetikanya itu dipikirin banget sama bapak-bapak. Dan hari ini kita mau milih warna biru. Warna biru di sini banyak. Apa itu sih? Ini? Iya. Jets. Oke, Jets. berarti kalau jet semua. 5. Oke, kita ambil 5 jetsnya pemirsa. Kita ambil warna biru dan warna... Ini dominan biru sih. Iya, biru sama selai lainnya. Selai oleh mana? Ini. Oh iya, ini ada dua. selai oleh. Hari ini kita sebutin semua merek ya. Karena gimana lagi, ini pakai merek. Jadi kita pakai Jets, ini jajan coklat ini, coklat flavor, dan juga selai oleh. Ya. Jumlahnya masing-masing ada 5. Ini berarti 5 ya? Ini 4. Selai olehnya 4. Ini buat ini dong pasti, buat Biar selang di belakangnya ya? Enggak, biar jadi bentuk. Ya, Nah, gitulah. masih membayangkan, saya masih membayangkan ini selai olehnya 4, sementara jet sweet sticknya ada 5, ini mau dibikin apa, karena harus Harus ada sudah. Iya, bayangannya. ini kita ajak pemirsa untuk mikirin juga di rumah ini bikin apa sih bapak-bapak ya, jangan kemana-mana. Nah, setelah kita milih snack yang bakal kita jadiin sebagai buket, tugas selanjutnya adalah kita harus menyesuaikan warna. Warna mana yang bakal ditonjolin? Misalnya biru nih, ya udah kita pilih yang warna biru semuanya. Abis itu ditata satu persatu. Nah, setelah itu tempelin tusuk sate satu persatu ya ke masing-masing bagian belakang snack yang akan dibuat buket dengan bantuan lem tembak. Lem andalannya para crafter. Malah bagian ujung yang tumpul ya yang di ituin ya? Enggak Iya. yang tajam ya? Karena tajamnya nanti dibuat ditancepin. bagian ke ujung busa. yang tumpul kurang lebih sekitar 10 cm. 10 cm ada nggak nih? 10 cm di lem. Lemnya cuma nggak full, terus ditempelin. Ya, dikencengin lagi. Ini cepet banget. Cepet banget serius. Terus karena sudah saking cepetnya ini bapak-bapak, jadi nggak perlu mikir. Kan kalau yang baru mungkin untuk presisinya dong ya kan. Ditempelinnya Dikira-kira. iya, kalau bapak udah otomatis aja kira-kiranya. Kalau saya mah harus presisi dulu nih ukurannya, kalau perlu diukur pakai garisan. Enggak kalau bapak ya. Jadi kalau ngukur malah lama. Kelamaan dan Ini 4-nya sudah langsung jadi dan Ya. cepet kan. Habis itu kita garap yang sweet stick. ini juga jangan sampai Jet. kebalik, harus kan jetnya sini. Pernah nggak ngomong-ngomong soal kebalik, saking semangatnya kebalik gitu? Pernah. Terus kalau udah kebalik dibongkar Iya. lagi dong? Enggak. Enggak, terus dia Ya dibikin gaya lain biar
kan ini udah nempel susah. Jadi ya udah, berarti kalau sebenarnya satu nih warna merahnya di atas, ya kita bikin aja merahnya yang satu di tengah, terus yang lainnya di sini. Ya putar otak aja. Kadang gitu deh, daripada bongkar lagi dan makan waktu, akhirnya disesuaikan, diadaptasi dengan yang salah itu ya. Iya, Tapi tetap biar hasilnya bagus. Oke, sekarang yang jets itu juga harus benar-benar ditata dulu. Yang tulisan jet di atas ya. Oke, terus dilem lagi, lemnya masih tetap seperti itu, cepet banget. Ini nemu ide kayak gini memang semuanya belajar dari YouTube ya Mbak Fafa ya? Atau kadang dikombain dengan ide sendiri? Pertama kan emang belajar dari YouTube, terus karena pesanan kan kita belajar kan. Kalau dulu juga pernah pakai kardus, tapi kalau pakai kardus tuh kayak bentuknya ini nggak bisa timbul gitu loh. Jadi kayak ke tetap ada yang kurang gitu deh menurut harusnya Bapak. gimana nih gitu kan, nyari terus gimana nih caranya biar lebih bagus gitu. Oke. Itu proses menyari itulah yang butuh waktu lama, benar, yang kadang nggak bisa dipelajari di media apapun ya. Dan itu bakal menemukan style sendiri. Untuk buketnya Mbak Fafa itu ada ciri khas nggak sih? Kalau ciri khas itu di warna. Oh di warna, malah penataan warna yang tadi itu ya. Jadi kalau biru-biru semua. Itu biru, merah semua gitu. Terus gradasi sih, main di gradasi ya. Terus kertasnya itu juga ya harus senada gitu. Iya. Kalau kadang kan ada yang ngasih jajan aja terus bayar jasa. Itu mulai dari 25.000 aja. Tapi kalau yang susah kayak gitu itu 50.000. Tapi tergantung besar bendanya dan susah bentuknya aja sih. Oke, udah semua nih. Terus bikin ininya, kertas tisunya. Kertas tisunya. Biar gembul gitu loh di depannya. Iya, ini kayak buat apa sih? Buat pengisi gitu ya? Di depannya di ini, tengahnya, ya, di depan. Dan ini walaupun sekedar disisipin, tapi sisipin pun dengan nilai seni gitu. Jadi nggak sekedar malah kayak bunga sih sekilas ya. Iya nggak sih? Kalau dari sini tuh kelihatan soalnya emang dibentuk seolah-olah. Dan pakai kertas apa namanya? Kertas tisu. Dipotong dulu. Ini kalau untuk bahan bakunya nggak kesusahan ya Mbak Fafa ya? Semuanya ada di sekitar kita ya? Ada. Kalau snack kita tahu harus kemana gitu kan? Kalau kertas tisu juga, terus juga kertas ini. Itu biasanya beli di tempat khusus yang udah langganan nanti bakal dikasih harga miring atau beli di mana aja bisa sih Mbak? Kalau aku sendiri sih belinya online. Belinya online. Karena kalau di sini kan harganya masih tinggi gitu kan. Karena kan belinya banyak, kita cari yang harga miring sekalian. Terus kan ini udah kotak. Terus dua dibikin kayak gitu ya, di unpresisi, terus dilipat, terus dilem. Enggak, pakai ini. Oh, pakai solasi. Berarti nggak semuanya pakai lem ya, ada pakai solasi juga. Kalau solasi untuk yang tisu, tisunya buat apa sih istilahnya, apa buat menuhin gitu, buat biar gembul. Gembul. Ini bikinnya biasanya satu buket berapa tisu? Tiga. 2, tinggal satu lagi. Abis itu kita tusukin snack yang tadi udah dipakein tusuk sati itu ke oase. Oasenya juga udah disiapin. Kalau oase mau warna apa aja bebas kan, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Karena kan makainya nggak banyak, terus kasih kardus biasanya gitu. Kardusnya buat semacam kayak potnya gitu ya. Dan kardusnya nanti akan ditutup biar nggak kelihatan. Ya, 3 tisunya udah disiapin, udah dibentuk kayak bunga. Yang nanti akan dibuat memenuhi bagian depan ya, biar kelihatan penuh, nggak kosong. Udah, berarti kita nyiapin oase dong. Oasenya udah? Oh ya, udah. Nah, kita persingkat hasilnya seperti ini. Gampang kan? Ini tinggal ditata aja sih, ya kan? Berarti yang jet di depan, di belakang 2, yang sleole di samping. Warnanya biru, seperti itu. Nah, kalau lihat belakangnya kacau, seperti ini oase. Ini oase ya, ini kardus. Nanti akan ditutupin dengan
kertas tisu Kertas di tisu. sininya, Iya. di depannya. Seperti apa? Lanjutin lagi nanti di pojok terampil. Mungkin untuk kendala karena kan emang masih ngerjainnya sendiri semua. Jadi waktu ada yang pesan custom tapi masih tetap ada yang buket jajan. Jadi kayak waktunya itu kekejar terus kayak ini belum selesai, terus ini nambah ini gitu. Jadi mungkin akan ada karyawan mungkin. Ya, nih pemirsa sudah dikasih tisu ya, kertas tisu. Ini tisunya bukan tisu yang buat ini loh, buat keringet ya, tisu khusus. Dan ini udah kelihatan, sudah mulai kelihatan. Selain kardusnya masih ada, ya kan? Dan ini akan ditutupi dengan selopen. Apa selopen? Terus bagaimana nutupinya? Ini yang bakal diajarin di segmen ini. Yuk Mbak. Walaupun sudah kelihatan bentuknya, tapi kan belum jadi ya, masih sekitar 75%-an lah. Karena memang harus dibungkus dulu dengan kertas selofan. Nah, untuk membungkus dengan kertas selofan, yang pertama dilakukan adalah kertasnya dilipat dulu. Pilih dulu kertas mana yang akan dipakai. Abis itu dilipat, terus dipotong, terus dilipat lagi jadi layer, baru ditata manis di sekelilingnya buket. Satu persatu. Di bagian ini nih yang butuh telaten banget, soalnya agak jelimet dibanding proses lain. Proses layer selofan juga akan menentukan ya apakah buket yang kita buat sudah layak untuk dipindah tangankan alias dijual. Secara kan kayak wadahnya gitu. Kalau hasil buatan Mbak Fafa sih udah nggak perlu diraguin lagi lah. Udah rapi, menarik, dan bikin bahagia. Bikin bahagia yang terima maksudnya. Sudah mulailah bisa membayangkan. Nah, kan dah. Nah, tapi ini kan baru setengah jadi juga kan? Belum ada ya, setengah sih. Udah hampir 70% lah, 70% ya, 70% udah mulai jadi. Terus ini kan Kalau yang tadi kan dua kertas dijadiin satu. Kalau yang layar sebelah sini berarti satu-satu. iya satu-satu. Dibikin, ini bisa dipotong dua, enggak langsung aja enggak apa-apa. Kalau biasanya? Tergantung. Kalau langsung itu membuang kain nggak, bahan nggak? Enggak. Kan apa ya? Kalau karena harganya itu tergantung dari harga sih. Kalau orangnya milih yang harga sekian, nanti kertasnya ya kita banyakin kayak gitu. Berarti memang rate harga mempengaruhi ini dong ya, yang akan mereka dapatkan juga. Itu rate harganya dari harga berapa sampai harga berapa? Harga 25.000 Sampai ya tidak terbatas. Tidak terbatas karena kan bisa custom apapun. Tergantung ya customnya ya. Dan untuk layar-layar ini seberapa banyak layarnya, seberapa gede bentuknya juga itu tergantung dari harganya. Iya. Oke. Kita kalau yang kayak gini harganya berapa biasanya? Ini 35. 35. Itu standar ya? Standar. Standar. Oke, ini proses layeran. Kita lihat aja ya. Oke, nih udah jadi nih pemirsa. Udah jadi belum? Udah, tapi Udah kurang jadi. kita. Cantik banget, kayak Bapak, kayak saya juga. Tapi masih kurang pita ya. Dan lucu juga, gradasi biru, ada hitamnya, ada nude, dan biru pitanya. Ini pita, ini kan ada teknik khusus ya kalau untuk mitain gini kan? Iya. Ini tekniknya seperti apa? Bisa di-share nggak di sini? Boleh sih, nggak Ambil apa-apa. pita dulu. Ini Berarti bikin lagi. Bikin lagi. Itu ini panjangnya berapa berarti motongnya? dikira-kira. Dikira-kira aja. Lagi kira-kira. Ya. Dikira-kira. Kira-kira itu 1 meteran kali ya. Iya. Terus kan kayak gini. Ini kayak harusnya bener-bener lihat kayak begini. Aku udah lupa. Iya, itulah. Aduh, dia ada teknik khusus. Jadi pitanya itu ternyata bukan dipitain di buketnya gitu ya pemirsa, tapi di tangan dulu.
Jadi tadi dipotong pitanya kurang lebih 1 meteran lah ya. Kalau bapak-bapak karena memang sudah sangat hafal di luar kepala, jadi ngira-ngira aja. Terus nanti nggak tahu tadi pakai apa sih tadi? Di bulan-bulan gitu tiba-tiba jadi pita aja. Ya, terus Pitanya 2 ditali. terus diikat di pita yang tadi sudah dipasang ya di buket. Jadi walaupun pitanya sudah ada di situ, tapi bukan itu belum sentuhan terakhir ya, Mbak ya. Belum. Sentuhan akhirnya adalah dengan bikin pita secara manual di tangan, 2 iketan, dan jadi bagus banget. Ini modelnya kayak hack-hack gitu ya. Jadi kayak nge-hack dan hasilnya bagus. Ini teknik seperti itu belajar di mana? YouTube juga? Atau ide sendiri, nemu cara sendiri untuk bikin sesimpel itu? Mencari cara, soalnya kalau langsung tuh kayak pitanya gini, mencong. Jadi akhirnya cari cara sendiri, gitu. menemukan sendiri. Emang sih ya kalau kita mendalami sesuatu dan kita expert di bidang tersebut, kesini-sini langkah-langkah yang kadang bikin hasil karya kita bagus itu menemukan dengan sendirinya ya, Iya, Mbak proses. Papa ya? Proses, oke deh. Nah, berarti hasilnya udah jadi. Udah jadi. Ini artinya buket yang dibikin hari ini sudah jadi. Udah. Siap dilepas. Siap. Kasih lihat dong ke pemirsa. Nah, ini dia loh pemirsa hasil buket snack yang hari ini dibuat Mbak Fafa untuk kita di pojok terampil pastinya. Ya, ini harganya 35.000. Bayangin dengan 35.000 udah dapetin buket secantik ini. Dan kalau saya beli atau saya dikasih nih buket kayak begini, ya nggak bakalan dibuka lah, eman-eman juga. Dipajang gitu aja ya. Oke Bapak-Bapak, terima kasih banyak udah ngajarin saya dan pemirsa bagaimana cara bikin buket snack yang bagus, yang estetik seperti ini. Tapi kalau misalnya ribet bikinnya gimana, paling nggak udah ngerti caranya. Tapi kalau mau beli, langsung datang kemana? Bisa dari IG, IG-nya Sha_gift. Oke, atau bisa langsung datang ke alamat sini Iya, ya? bisa. Di mana itu? Yosorjo Gang 3 belakang Man. Oke, deh. Ada semuanya, kalau nggak ngerti tanya di sekitaran sini. Langsung, ada. iya. Kenal sama Bapak-Bapak. Makasih Bapak-Bapak. Iya. Dan kita ketemu lagi. Saya Yaya Ahmad. Bye-bye.